Di mana lagi bisinya? Katanya ada bisi. Judi online dan segala macam bentuknya harus tindak. Kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Lama gitu. Berarti lu setahun habis tuh 3 jutaan? Lebih kalau itu mah. Setiap masukin bisa 200, cepet 50. Oh, Gua sampai 2 motor. lo jual motor? Berapa lu jual motor? Waktu itu 3,5 juta. Member itu tertarik, penasaran gitu karena kebanyakan new member tuh dikasih profit dulu, dikasih menang, walaupun kalau ujung-ujungnya dia tetap kalah gitu. Judi online sedang marak. Beragam situsnya mudah ditemukan dan mudah dimainkan oleh hampir setiap kalangan. Mulai dari para remaja hingga orang dewasa bisa kecanduan judi online. Meski pihak berwenang kerap kali mengungkap praktik judi online dan memblokir ratusan ribu konten judi online, namun mengapa keberadaannya bagaikan jamur yang tumbuh di musim hujan? Saksikan liputan selengkapnya di Target. Kau sayangi, apa kau Di mana lagi bisinya? Katanya ada bisi. Namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya harus tindak. Saya tidak akan memberikan toleransi. Kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Sejak Kapolri memerintahkan jajarannya memberantas perjudian pada 18 Agustus lalu, aparat kepolisian gencar mengungkap praktik judi online. Di Tangerang, polisi berturut-turut menggerebek 2 lokasi berbeda yang digunakan mengoperasikan judi online. Bermula 23 Agustus lalu, petugas Polsek Cipondoh bersama unit Reskrim Polres Metro Tangerang meringkus 8 orang terkait praktik judi online di sebuah ruko di wilayah Cipondoh. Sehari kemudian, giliran tim Polsek Neglasari membekuk 5 orang karyawan judi online di sebuah apartemen. Di mana lagi bisinya? Katanya ada bisi. Sebelumnya, tim Ditreskrim Suspolda Metro Jaya juga menggerebek kantor operasional judi online di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Polisi berhasil mengamankan 78 orang. Hingga saat ini dari semua pengungkapan kasus judi online di wilayah Jabodetabek, ratusan orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ada 296 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun kasusnya ini ataupun LP-nya sebanyak 131. Dan ini juga sebagai wujud nyata bahwa kita tidak ada toleransi Polda Metro Jaya terhadap kejahatan perjudian. Dari beberapa kasus judi online yang berhasil diungkap polisi, para pelaku rata-rata menyamarkan kegiatan haram mereka di ruko maupun apartemen. Akhir Agustus, tim Target mendatangi salah satu kantor judi online yang sempat digerebek polisi. Kami sedang dalam perjalanan menuju kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Kami akan mendatangi lokasi yang digunakan sebagai tempat praktik judi online. Kompleks ruko tempat beroperasi para pelaku judi online ini sebenarnya tidak tergolong sepi. Ruko-ruko di sini kebanyakan telah terisi, digunakan sebagai kantor, salon, maupun tempat makan.
Saudara, di ruko 3 lantai inilah para pelaku menjalankan praktik judi online. Sebelum polisi melakukan penggerebekan terhadap 78 orang, mereka mengoperasikan beberapa situs judi online. Kalau kita lihat dari luar nampak seperti biasa saja, tidak ada yang mencurigakan, namun tidak ada identitas atau pelang yang terpasang. Saya akan coba untuk menanyai beberapa warga sekitar tentang aktivitas yang terjadi di ruko ini. Yang itu yang tempat apa sih kemarin? Yang ada garis polisi? Kami mendatangi sebuah rumah makan yang posisinya bersebelahan dengan ruko yang dijadikan kantor judi online. Tahu ya? Tahu-tahu udah digerebek aja dikira-kira. Oh gitu. Berarti maksudnya kan kalau misalnya kayak gini-gini ruko kan tahu oh itu tempat extension, ini tempat makan. Kalau di situ nggak tahu. Tertutup orang-orangnya juga. Lah emang nggak kerja? Keluar. Oh iya. Kalau keluar kayaknya malam cari makan gitu kayaknya. Oh. Atau enggak gitu pada yang nggak tahunya. Tak hanya di wilayah Jakarta dan sekitarnya, pengungkapan kasus judi online juga marak di sejumlah daerah. Di Lampung, Sumatera Selatan, polisi menangkap puluhan pelaku judi online. Aparat Polda Lampung melakukan penangkapan secara maraton sejak 13 Juli lalu. Di Sumatera Utara, polisi menggeledah rumah tersangka bandar judi online di sebuah kawasan elit di Percut Seituan, Deli Serdang. Ini merupakan lanjutan dari penggerebekan di sebuah tempat makan yang digunakan sebagai markas judi online sepekan sebelumnya. Hingga kini, polisi masih memburu tersangka. Akhir Agustus lalu, Satreskrim Polres Karawang juga membongkar sejumlah praktik judi online. 7 orang ditangkap dalam operasi yang digelar di beberapa tempat. Meski pemberantasan judi online tengah digencarkan, namun situs-situs judi online tetap menjamur hingga saat ini. Saya menemukan beberapa situs judi online dan saya akan coba untuk mengakses salah satunya. Benar saja, ternyata cukup mudah untuk diakses, namun saya butuh untuk registrasi kalau saya ingin memainkan dan membayar minimal Rp25.000. Faktanya, situs judi online sangat mudah diakses. Apakah ini menunjukkan bahwa perjudian sulit diberantas? Nggak pasti menang, jarang banget gitu. Jadi kayak peluang menangnya sebenarnya di situ cuma 3% lah, sisanya ya kalah. Untuk menggait lebih banyak pemain, kini para pengelola judi online gencar mempromosikan secara terang-terangan. Seperti di Palembang, sebuah situs judi online menggunakan jasa seorang selebgram. Lelaki 20 tahunan ini mengaku dikontrak senilai Rp4 juta untuk mempromosikan judi online selama 8 hari melalui akun media sosialnya. Tidak hanya itu, judi online juga merambah dunia olahraga. Sebuah klub sepak bola asal Malang, Jawa Timur menjalin sponsor yang diduga terkait judi online. Nama situs judi online sempat terpampang pada jersey latihan tim berlogo kepala singa tersebut. Sejak ada laporan masyarakat ke Bareskrim Mabes Polri akhir Agustus lalu, pihak klub segera memutus kontrak kerjasama. Dengan berbagai cara, para pengelola situs judi online berusaha mengemas tampilan permainan agar terlihat menarik. Ada beberapa jenis judi online yang banyak beredar, antara lain slot, bola,
kasino, togel, dan poker. Semua permainan ini dapat dimainkan setelah pemain membayar sejumlah uang taruhan kepada bandar. Beberapa waktu lalu tim Target menemui Sam. Ia pernah bekerja di bagian telemarketing salah satu pengelola judi online di Jakarta. Lelaki 23 tahun ini mengaku memasarkan situs judi online melalui WhatsApp. Ia biasa memberikan iming-iming kemenangan untuk menjerat pemain judi baru. Saya di situ sebagai telemarketing, jadi mengajak orang buat ikut gabung di situ saya. Ya kerjanya sehari-hari cari member baru yang nomor rekeningnya itu belum terdaftar di situs itu gitu. Itu karena kebanyakan new member tuh dikasih profit dulu, dikasih profit, dikasih menang, walaupun kalau ujung-ujungnya dia tetap kalah gitu. Sam mengaku banyak masyarakat tergiur hingga bertaruh jutaan rupiah. Padahal sebenarnya kemungkinan menang sangatlah kecil. Kayak kita tinggal arahin aja, nanti kakak klik deposit ya. Di situ udah ada nomor rekening tujuannya. Terus buat banknya, semua bank bisa. Kalau e-wallet biasa sih Dana, Oppo, GoPay sama Link aja. Ya biasanya itu aja sih kalau. Pulsa jarang. Enggak pasti menang. Jarang banget gitu. Jadi kayak peluang menangnya sebenarnya di situ cuma 3% lah. Peluang menang buat di judi online. Sisanya ya kalah. Sistem kerja di sebuah situs judi online tergolong rapi. Di dalamnya ada seorang manajer yang bertugas mengawasi kerja supervisor. Seorang supervisor mengawasi beberapa telemarketer yang bertugas mencari anggota. Telemarketer juga akan mengarahkan pejudi untuk mengirim uang taruhan atau yang biasa disebut depo alias deposito. Setelah uang taruhan masuk, customer service meneruskan dana ke bandar judi. Lalu bandar mengisi rekening pejudi dengan sejumlah uang sebagai kemenangan. Saat ini siapapun bisa bermain judi online. Bukan hanya orang dewasa, para remaja pun tak sedikit bermain judi online. Tim Target menemui beberapa remaja yang kecanduan judi online di Bilangan, Jakarta Timur. Itu setiap masukin bisa 200, cepet 50. Oh. Gue sampai jual motor. Lo jual motor? Berapa lo jual motor? Waktu itu 3,5 juta. AN yang masih duduk di kelas 2 SMA juga punya cerita serupa. Meski belum pernah menang, ia tak pernah kapok. AN bahkan menjual telepon genggamnya. Tapi main tiap hari? Ya, kalau ada rezeki jual, ada jual. Kalau nggak udah sampai jual HP, gue udah jual HP. Pernah kan pinjam di temen. Berarti udah habis berapa tuh? Lu dari kapan main? 3 juta lebih udah. Udah lama. Dari kapan main berarti? Setahun. Main setahun? Udah setahun. Udah mulai setahun. Gue nggak pernah WD. Apa tuh? WD itu kayak menang. Gue nggak pernah menang. Judi online membuat mereka kecanduan, tak berpikir logis tentang kehidupan dan masa depan. Kehidupan sosial dan ekonomi bisa berantakan. Pejudi hanya terus berpikir untuk bertaruh dan berangan-angan tentang kemenangan. Pejudi, baik itu kemudian anak muda ataupun bukan, dampaknya memang berbahaya. Kenapa? Karena Anda menjadi tidak lagi produktif. Anda tidak lagi memikirkan upaya-upaya untuk memberdayakan diri Anda secara sosial, secara ekonomi, dan secara budaya. Pihak berwenang telah memblokir ratusan ribu situs judi online. Namun situs-situs tersebut terus bermunculan. Berdasar data Kominfo, rata-rata di sepanjang 2018 hingga Agustus 2022, jumlah situs judi online mengalami peningkatan tiap tahunnya. Sejak 2018 sampai 22 Agustus 2022, itu kita melakukan pemblokiran atau pemutusan akses 566.332 konten yang mengandung unsur perjudian.
Praktik judi online benar-benar sulit diberantas. Meski ratusan ribu situs telah diblokir dan pelakunya banyak ditangkap. Setelah diblokir, situs judi online kerap muncul lagi dengan nama lain. Jadi kendalanya itu kurang lebih ya tiga hal tadi begitu ya. Yang nomor satu itu mereka servernya ada di luar negeri, ya. Kemudian yang kedua mereka masuknya melalui aplikasi-aplikasi media sosial yang sifatnya privat. Nah, yang ketiga juga ini mereka bermunculan terus karena memang pasarnya kan ada begitu ya. Ada peminatnya, ada penggemarnya begitu. Lantas, bagaimana perjudian online seharusnya diberantas? Jangan berhenti di menangkap para pelaku perjudiannya saja, baik itu bandar maupun yang melakukan perjudian, tetapi lacaklah uang hasil perjudian itu. Bisnis judi online memiliki nilai transaksi uang yang fantastis. Agar tidak terdeteksi pihak berwajib, bandar judi online melarikan uang hasil judi ke luar negeri. Dari sini, mereka melakukan kejahatan baru, tindak pidana pencucian uang. Mengaburkan, menyembunyikan uang hasil kejahatan sehingga seolah-olah tampak sah dari kejahatan asalnya perjudian. Setelah uang taruhan dari para pemain judi terkumpul, pengepul alias agen kecil menyetorkan uang tersebut ke bandar. Lalu bandar yang ada di Indonesia mengirimkannya ke bandar yang lebih besar ke beberapa negara di Asia Tenggara. Para pelaku kejahatan ini menyamarkan uang hasil judi online dengan membeli beberapa aset di luar negeri. Mereka juga mencampurkan uang panas tersebut ke dalam bisnis yang sah. Dia mencuci uang itu ya tadi dia kirim ke luar, dia belikan misalnya properti, mobil mewah atau benda-benda lainnya. Tadi kan diputar, bahkan nanti kita temukan juga itu dari uang hasil judi itu dicampur dengan yang dari usaha yang sah. Itulah proses pencucian uangnya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga mencium dana judi online mengalir hingga ke negara-negara yang dikenal sebagai surga pajak. Jumlahnya diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Namun, hanya sebagian kecil saja yang berhasil dideteksi PPATK. Sepanjang Juli 2021 hingga Juli 2022, lembaga ini mencatat ada sekitar 5.000 laporan transaksi yang dicurigai terkait judi online. Nilainya lebih dari 5 triliun rupiah. Dengan jumlah transaksi mencapai 2,7 juta kali. Dari transaksi tersebut, tercatat ada 421 rekening yang digunakan. Untuk mengecoh petugas, pelaku kejahatan berpindah-pindah dan berganti rekening dan piawai memanfaatkan kecanggihan teknologi. Ini kan bekerja melalui pendekatan follow the money, mengejar uang hasil kejahatan dari pelaku pejudi online yang ada. Meskipun penelusuran uang kejahatan memiliki tantangan tersendiri, perampasan dana dan aset terkait judi online seperti yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang diharapkan mampu mendatangkan efek jera. Judi yang tidak online bisa menggunakan pasal 303 dan 303 bis KUHP, dan kemudian yang online-nya itu bisa menggunakan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE junto pasal 45 Undang-Undang ITE. Dan kemudian dari hasil kejahatan itu jangan berhenti di menangkap para pelaku perjudiannya saja, baik itu bandar maupun yang melakukan perjudian, tetapi lacaklah uang hasil perjudian itu dengan cara bagaimana? Terapkan pasal 3, 4 maupun 5 Undang-Undang Pencucian Uang.
Dari sisi pengawasan, guna memberantas perjudian online, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memiliki sistem pengintaian untuk menjaring beragam konten judi online yang berseliweran di internet. Kita punya 3 lapis surveillance system. Yang pertama melalui sebuah perangkat yang kami namakan AIS. Perangkat ini, mesin ini begitu, itu secara otomatis bisa menjaring konten-konten negatif. Yang kedua, melalui patroli siber atau cyber patrol. Ada tim yang bekerja 24 jam dalam 3 shift yang memelototi ruang digital. Selain itu, pemerintah mengajak masyarakat untuk melapor melalui aduan konten.id jika mengetahui ada kegiatan judi online. Yang ketiga adalah menerima laporan masyarakat. Kita punya alamat aduan konten.id. Jadi masyarakat yang menemukan konten-konten negatif termasuk dalam hal ini perjudian, judi online, ini bisa melaporkan melalui aduan konten.id. Judi online menjadi marak lantaran besarnya permintaan di masyarakat. Agar masyarakat tak lagi tergiur, sepatutnya pihak terkait memberikan pemahaman tentang penggunaan media digital, terutama terkait kelompok remaja. Cara terbaik saya kira memang kalau yang Kominfo lakukan ya tadi dengan literasi digital. Ya ini muncul terus karena kan seperti saya sampaikan tadi pasarnya ada begitu loh. Ya, penggemarnya ada. Jadi kalau gerakan literasi digital nasional ini menyasar berbagai kelompok. Ya, berbagai kelompok termasuk remaja ya, dalam hal ini pelajar. Artinya kalau anak sudah terbiasa mengakses materi digital yang tidak terkontrol dari umur 0 tahun, tidak heran kalau kemudian semakin muda usia sekarang potensi untuk kecanduan game online, kecanduan judi online, mereka tidak mungkin mengontrol dirinya. Yang memegang kunci dari kontrol tersebut jelas orang-orang dewasa. Ingat, judi apapun bentuknya bisa membuat Anda kecanduan. Yang pasti kenyataannya, judi dapat merusak ekonomi dan juga kehidupan sosial para pecandunya. Maka, sebelum terlambat, mulai dari sekarang berhenti mencari keuntungan instan melalui judi online.